Bibirnya mulai mendekat. Otomatis nafsu yang sudah menggelora pun tak tertahan. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Ketika kucing garong dikasih daging mentah tentu saja tak akan disia-siakan. Tanganku menjelajah dua bukit yang lembut, sangat pas di telapak tangan dengan irama yang syahdu. Aku memijatnya penuh rasa, yaitu rasa nafsu yang meninggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hadi Cibeet. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah yang berjudul Misteri Gunung Kemukus. Jika kalian belum nonton part sebelumnya, baiknya tonton dulu agar nyambung dengan alur ceritanya. Cerita ini ditulis oleh Capung 1950. Jika kalian ingin membacanya secara langsung, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Dan buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, mari bantu klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan kalau kalian suka dengan cerita yang saya bagikan, silahkan klik tombol like-nya dan bantu share video ini sebanyak-banyaknya. Agar kalian tidak penasaran, yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Kedua pusara ada di depanku. Rudi, suami Mbak Asih, dan Imran, anaknya, dikubur saling berdekatan. Aku berulang kali memberikan pesan agar sabar. Namun namanya juga kehilangan. Tentu bagi seorang ibu hal ini membuat dirinya stres berat. Tangisan dan juga rasa penyesalan karena datang terlambat juga membuat pikiran Asih yang selalu menyalahkan dirinya. Saat ini Asih memang masih kacau, hilang sang buah hati yang ia cinta. Ketika pelayat satu persatu pergi, aku mendekati Pak D yang waktu itu membawa ke desa ini. Maaf Andi, Pak D, saya Tomo, ucap Pak D. Maaf Pak D, kalau boleh tahu bagaimana sih kronologinya? Yang Pak D tahu, waktu itu Rudi pulang dalam keadaan mabuk. Memang kesehariannya kalau ndak judi ya mabuk. Kerjaannya juga Pak D kurang tahu pasti. Terkadang suka nggak pulang berhari-hari. Karena itu juga si Asih pergi dari rumah. Aku teringat cerita Asih sebelumnya mengenai hal ini. Kemudian aku menunggu lanjutan kisahnya dengan asap yang mengepul dari bibir Pak D Tomo. Rudi pulang ke rumahnya lalu mencari Imran. Saat itu keadaannya sedang sakit. Sudah 2 hari ini ia panas tinggi. Sudah dibawa ke puskesmas. Kondisinya juga belum sepenuhnya baik walau sudah mendingan. Kebetulan saat itu nenek Imran yang biasa mengurus sedang ke ladang. Tiba-tiba Imran berteriak. Sontak tetangga langsung mendatangi rumah Asih. Namun ketika itu Pak D sendiri melihat tubuh Imran sudah banyak luka lebam. Sedangkan Rudi sudah terkapar di ruang tamu dengan mulut berbusa. Menurut orang-orang Rudi minum miras oplosan yang akhirnya malah meninggal. Bahkan Imran disiksa karena ia marah-marah sama Asih karena 2 bulan ini tidak memberikan jatah kiriman. Saat itu Asih sudah merencanakan untuk cerai. Cerai? Iya, namun Asih berkata lain. Sekarang ia jadi janda ditinggal suaminya meninggal. Kamu sendiri sudah lama kenal dengan Asih? Aku ditanya seperti itu pun bingung menjawabnya. Namun aku tidak ingin berbohong oleh orang tua di depanku ini. Belum lama Pak D. Kebetulan waktu itu bertemu dengan Asih dan kami sejalur. Bagaimana? Sudah dapat tempat penginapannya? Belum Pak D. Biar saya cari sendiri saja. Gak enak merepotkan Asih. Apalagi keadaan sedang berduka begini. Sebenarnya ada satu tempat gubuk punya kakeknya Asih. Kalau kamu mau tinggal di sana ya boleh saja kok. Wah, kalau nggak keberatan boleh deh Pak Dek.
Kalau villa kayak yang di seberang sana bagus banget. Nggak kuat saya bayarnya. Kalau di situ nanti sih gratis. Asal mau rapi-rapi aja karena masih banyak debunya. Wah, makasih ya Pak Dek. Dan kami terus ngobrol ngalor ngidul kulon wetan sampai senja pun tiba dan rombongan pelayat pun pulang ke rumah masing-masing. Aku tiba di sebuah rumah. Walau banyak debu namun rumah ini cukup terawat. Setidaknya rumah dari kayu ini cukup untuk tempat singgahku saat ini. Aku memang memberikan waktu Mbak Asih untuk lebih banyak menyendiri karena aku tahu hatinya saat ini sedang terluka. Tak banyak aktivitas yang kulakukan karena desa ini cukup indah. Aku sempat mengeksplor suasana dan aktivitas desa itu dengan kamera ponselku. Ada beberapa hal yang cukup menarik seperti perkebunan kopi, kebun teh, dan juga peternakan domba. Sapi bahkan unggas ini memberikan ide dan juga kesempatan bisnis di desa. Pada dasarnya, para petani dan peternak ini besar pasak daripada tiang. Maka yang perlu dilakukan adalah mencari para pengumpul dari hasil pertanian dan peternakan di desa ini. Mungkin bisa saja kalau aku lempar ke pabrik-pabrik dan menjadi supplier mereka, bukankah ini bisa menjadi salah satu peluang bisnis? Namun ide itu sirna ketika kulihat Mbak Asih membawakan secangkir kopi hangat dan pisang goreng ke halaman rumah. Suara halusnya memanggil, Mas Andi, ini ada kopi sama pisang goreng dari ibu. Saat itu aku memang sudah diterima baik oleh mereka karena mengenalkan diriku sebagai temannya Asih. Berkat cerita Asih bahwa aku memberikan bantuan untuk obat anaknya menjadi nilai plus buat keluarga Asih. Sedangkan keluarga Rudi semenjak kejadian anaknya berbuat ulah, rasa malu mereka pun tak tertahan. Orang tua Rudi pun pindah entah kemana dari desa tersebut. Karena walau bukan salah mereka, warga desa akan mengaitkan mereka dengan kesalahan anaknya. Makasih ya Mbak. Sudah kamu gak usah memanggil Mbak, tapi Asih aja. Loh, kok gitu? Umur aku sama kamu kan tuan kamu. Nyinggung tentang umur lagi. Os aja aku bawa pulang lagi kopi sama pisangnya. Jangan. Aku pun menahan tangannya. Bulu mata yang lentik dan bibirnya yang cemberut membuat Asih semakin cantik di hadapanku. Kamu gimana? Masih mau kembali lagi ke kota? Tanyaku. Gimana ya? Kayaknya aku mau mengundurkan diri, Mas. Lebih baik aku di sini saja, berkebun dan bantuin ibu sendirian. Lagi pula sebenarnya aku lebih betah di sini daripada di luar. Loh, terus gimana sama majikan kamu? Sudah aku telepon dan juga sudah di WA juga kok. Kalau aku mau mengundurkan diri. Terus gimana? Malah ditahan. Mau dinaikin gaji asal jangan ngundurin diri. Nah loh, terus gimana? Biarin aja lah. Aku dah betah di sini walau ada pahit dalam hidup yang kurasakan, tapi disinilah tanah kelahiranku. Yang sabar ya Mbak. Semoga yang sudah tiada diberikan tempat terbaik di sisinya. Tuh kan, masih pakai Mbak. Asih ucapku. Ia tertawa, dan tanganku pun dipegang lalu ia merebahkan kepalanya di pundak sembari melihat awan bergerak di puncak Lawu. Terima kasih Mas. Sudah hampir seminggu aku di sini. Hampir tempat wisata di lereng Gunung Lawu ini sudah kunikmati. Saatnya aku kembali pulang, meneruskan kembali usaha dengan cara terbaik. Aku sadar, ketika aku dan Asih berwisata ke Grojogan Sewu, disitulah momen yang sangat membuka mata dan hatiku. Teringat ketika kita sudah menikmati pemandangan alam air terjun yang indah, waktunya kami akan pulang. Di sini banyak anak tangga yang di awal kami turun cukup mudah, namun sekarang jalan pulang otomatis lebih menagih.
Belum lagi banyak monyet jahil yang suka meminta makanan pada para pengunjung. Langkah demi langkah anak tangga kami naiki. Aku saat itu memang terlihat lelah. Di situ Asih memegangku dan terus beriringan berjalan hingga anak tangga yang terakhir. Terima kasih. Sama-sama. Gimana? Capek tapi puas kan? Ia tersenyum sangat manis. Iya mbak. Terus kamu habis ini mau kemana? Mungkin aku langsung pulang. Nah, itu lebih baik mas. Aku kaget ketika kamu mau ke Kemukus. Kenapa? Tanyaku. Tempat seperti itu hanya omong kosong. Tidak ada itu yang namanya kaya dengan melakukan berbagai macam ritual. Benar juga ya. Sambil duduk di bangku tempat wisata tersebut. Coba kamu pikirkan, kalau mereka bisa kaya dengan instan, tak ada lagi pasar malam di sana. Tak ada lagi yang hidup dengan berjualan di sana. Dari kembang hingga makanan dan minuman kelas kaki lima. Bahkan kuncen ziarah juga tak minta amplop berisi donasi. Ini membuktikan bahwa mereka masih butuh uang dari cara bekerja yang halal. Tidak minta-minta, tidak mencuri, apalagi korupsi. Iya juga ya. Aku nggak kepikiran. Kamu rasakan betapa lelahnya kita bersama menaiki tangga yang curam tadi. Begitu juga dengan usaha, tidak ada yang mudah mas. Yang penting sabar. Iya. Lalu aku memegang tangannya. Asih, aku merasa ingin kamu menjadi milikku seutuhnya. Bagaimana? Ia terlihat kaget dan malu. Secepat itu aku mengatakan rasa kepada dirinya. Kita jalani saja, karena aku baru bercerai karena mati. Tak elok rasanya kalau langsung mencari pengganti. Tapi Asih, aku mencintaimu. Aku tahu. Dan aku menerimamu, tapi untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya perlu waktu. Kami pun saling merangkul dan kembali berjalan dengan rona gembira, bahagia dan penuh rasa cinta. Perjalanan pulang memang akan memberikan kesan, yaitu sebuah kenangan dari tempat yang sudah kita datangi. Akan ada cerita, bahkan pesan tersirat yang bisa mendapatkan manfaat di masa depan. Tirto Nadi, terminal yang membuat kenanganku kembali. Di tempat inilah akhirnya aku jomblo abadi hingga sekarang. Disinilah cintaku kandas tak beralas. Wanita yang pernah kucintai tak pernah kembali untuk selamanya. Perih dan pedih, merasuk dalam sukma. Tapi itulah kehidupan, ada awal ada akhir. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada pergi, ada pulang. Harusnya seperti itu. Tapi kekasihku pergi dan menghilang. Tak terasa mataku berkaca bila mengingat kenangan itu. Tapi itulah cinta, terkadang susah ditebak. Ia bisa datang dan pergi sesuka hati. Penyesalan memang tak berguna. Tapi kenangan tak bisa dimusnahkan begitu saja. Tetapi akan terekam dalam perjalanan hidup seseorang. Kulangkahkan kakiku yang rapuh menuju taman Tirto Nadi yang cukup berseri. Sejenak aku ingin menikmati kota Surakarta untuk melepaskan penat dari kejenuhan kota besar. Kupandangi bersihnya sungai Papek, di mana yang ku tahu sungai ini nantinya akan bermuara di Sungai Bengawan Solo. Terlihat dari sini bayang-bayang Gunung Lawu, gunung yang pernah dengan cerita dan makna dalam sejarah bangsa. Rasanya aku lebih senang menuju Gunung Lawu, penuh dengan misteri dan mistis, tapi sayang batinku tidak menyarankan untuk menjejakinya. Ada rasa penasaran yang harus diselesaikan di Gunung Kemukus. Ketika sedang menikmati keindahan kota Surakarta, lalu buk! Aku hampir saja terjatuh ditabrak oleh seseorang yang sedang berlari. Maaf, kamu tidak apa-apa? Sepersekian detik aku mulai mengingat sosok wanita di depanku ini. Wanita yang pernah mencoba menghalangi kebersamaan diriku dengan kekasihku dahulu. Mbak Wati, kamu Andi?
Iya, ini aku. Mbak kenapa? Tiba-tiba dari arah utara ada yang teriak, maling, maling, maling. Tahan mas, itu maling. Melihat hal itu Wati ingin segera berlari, tetapi langkahnya ku tahan. Hingga akhirnya beberapa orang tadi mengerubuti kami. Aku, bak pahlawan yang ada di dongeng Gundala Putra, petir dengan gagah langsung menahan agar orang-orang ini tidak main hakim sendiri. Maaf, saudara-saudara, sebenarnya dia maling apa? Maling roti mas 2 bungkus, teriak ibu-ibu yang datang terlambat. Oh, maling roti. Wati, mana barang yang kamu curi? Wati dengan ketakutan mengeluarkan 2 bungkus roti yang ia curi. Bu, maaf ini rotinya, harganya berapa biar saya yang bayar? Sebungkus 5.000 mas, kalau 2 jadi 10.000. Ya sudah ini 50.000, kembaliannya buat ibu saja. Saya minta maaf atas kesalahan mbak ini. Loh, mas emang siapanya? Saya baru datang, rencana mau ke Seragen tapi mbak ini nabrak saya terus dikejar-kejar teriak maling. Setelah tahu apa yang dicuri biar sama-sama enak, saya saja yang bayarin, karena kalau hanya roti bisa saja mbak ini lapar. Tapi kalau malingnya sampai bikin drama benjol segede bakpao, berdasi dan duduk di gedung wakil rakyat, ya terserah kalian. Mau dikelitikin sampai tinggal nama paling saya tutup mata. Waduh, mas baik banget sampean. Makasih ya mas, ujar ibu tersebut. Sama-sama. Nah, berhubung sudah beres masalahnya, saya mohon sekarang kalian bubar. Seketika suasana tempat yang ramai berangsur-angsur kembali normal. Aku melihat sosok Wati dengan pakaian lusuh. Tubuhnya yang dulu putih dan cantik, kini lebih gelap walau tidak hitam. Aku pun memberikan ia roti yang dicurinya tadi. Sepertinya kotak Surakarta ini memberikan kejutan. Makasih, Ndi. Aku malu. Ia ingin kembali berlari. Aku menahannya dan memeluknya, lalu ia menangis dalam pelukanku. Kubiarkan ia mengeluarkan rasa penyesalan, pahit dan emosi dalam pelukanku. Walau dahulu wanita ini menjadi penghalang kisah cintaku, kini ia rapuh melebihi diriku. Ia mengajakku ke rumahnya, tak jauh dari tempat itu. Aku mengikutinya hingga tiba ke sebuah tanah tak bertuan. Terdapat sebuah rumah tak layak huni yang terbuat dari papan tambalan. Itu rumahku, ia menunjuknya. Aku kaget bukan kepalang. Banyak pertanyaan di kepalaku. Ada apa dengan Mbak Wati? Jadi Mbak sekarang tinggal di sini? Iya. Semenjak kamu pergi 4 tahun yang lalu, kehidupan kami berubah. Lantas bagaimana dengan Dini? Aku menanyakan kekasihku yang merupakan adiknya. Wati kembali menunduk dan mulai mengeluarkan air mata. Penyesalan memang tak ada yang di depan. Semua pasti akan menyesal di belakang hari. Maaf, Di. Mbak udah jahat sama kamu. Karena saat itu Mbak sangka kamu bukan laki-laki yang bisa membuat hidup Dini senang. Kamu dulu pengangguran, baru lulus sekolah juga. Sedangkan Dini mendapatkan kesempatan kuliah ke Singapura. Mbak hanya tak ingin hidup Dini dibebani oleh kamu. Sudahlah, Mbak biarkan masa lalu menjadi kenangan dan berlalu. Sekarang Dini di mana? Dini sudah meninggal, Di. Apa? Di mana pusaranya? Hatiku berkalut sedih. Tak disangka tambatan hatiku harus pergi terlebih dahulu. Ia meninggal kecelakaan pesawat, jadi tak ada pusaranya, Di. Pesawat? Maksudnya? Aku bingung dengan apa yang terjadi. Sewaktu kamu antarkan dia pergi, 6 bulan lalu berikutnya dia pulang. Tapi keluarga kami yang melarang kamu menemuinya, bahkan nomor telepon kamu dipatahin sama bapak.
Dini tak lama kembali lagi karena untuk pergi kuliah dan kejadian itulah menimpa dirinya. Sedangkan kami sendiri tidak tahu di mana keberadaan kamu, Di. Kenangan ketika bersamanya hadir di pikiranku. Kebahagiaan, suka dan duka kami alami bersama. Namun kenapa berakhir seperti ini? Ada rasa kesal, marah dan tak menerima kenyataan. Tapi hidup terus berlanjut, masa lalu adalah masa lalu. Hidup terus berjalan walau ada badai dan banyak rintangan yang menghadang. Ya, saat itu aku merasa benci dengan diri sendiri karena masih pengangguran. Sedangkan ucapan bapak benar waktu itu. Apa aku bisa membahagiakan Dini lahir dan batin? Ucapku menerawang masa lalu. Lantas, di mana bapak dan ibu? Tanyaku selanjutnya. Wati bersedih. Lidahnya keluh untuk menjawab dan Wati pun menjawab dengan wajah yang temaram, sedih dan berselimut duka. Meninggal, Di. Tak beberapa lama Dini kecelakaan pesawat. Keluarga kami mengalami nasib yang sama. Rumah kebakaran dan bapak sama ibu tidak selamat. Disitulah ekonomi Mbak hancur, Di. Suami Mbak, Mas Bowo, itu di sana. Seraya menunjuk laki-laki yang lusuh dan berjalan pincang. Orang itu pun berjalan mendekati kami yang sedang duduk di depan rumah tak layak huni. Mas Bowo, Andi, gimana kabarmu? Kayaknya sudah sukses ya? Ah, belum mas. Aku ada rencana mau ke Gunung Kemukus. Gunung Kemukus? Untuk apa? Nyugi. Jangan sampai kamu terperdaya setan, Di. Ucap Mas Bowo. Tidak tahu juga sih mas. Tapi niatku hanya ingin ziarah. Karena beberapa kali pesan tentang gunung ini selalu membuatku penasaran. Ingat, Di, dulu saya sangat mendukung kamu dengan Dini. Karena kamu baik gak neko-neko. Tapi sekarang kamu kok jadi gini? Walau keadaan saya seperti ini, pantang untuk saya bersekutu dengan setan. Mas Bowo, suami Mbak Wati, memang paling baik. Bahkan ia senang bila diriku bersama adik iparnya. Tapi sayang nasib tak ada yang tahu. Semua sirna, semua berubah. Itulah misteri dari kehidupan. Tapi aku bingung, mas. Kenapa kalian sekarang bisa seperti ini? Semua titik balik ketika kebakaran terjadi. Harta yang ada kami jual untuk modal usaha. Namun hasilnya tidak baik. Utang menggunung hingga badai pandemi datang. Kami sudah tak sanggup lagi dan seluruh aset pun disita bank. Lalu kami ngontrak untuk makan, hanya bisa menjual barang-barang yang ada hingga saya kecelakaan motor ketika bekerja menjadi ojek online. Berhubung tak ada pekerjaan untuk biaya rumah sakit, motor yang ada kami jual murah. Semenjak itu kami bingung untuk bayar kontrakan, lalu sekarang kami di sini menjadi pemulung, Di. Ternyata masih banyak orang yang mengalami nasib lebih buruk dariku. Haruskah aku bersyukur atau sedih? Aku bingung karena hidup itu sebenarnya siapa yang mengatur? Ataukah sudah ada ketetapan bahwa peran si A miskin, peran si B kaya? Jadi mau berusaha bagaimanapun kalau ketetapan tentu saja tidak mungkin. Tapi buktinya banyak yang awalnya mampu jatuh miskin, begitu juga sebaliknya. Hidup itu benar-benar misteri. Hampir sama kisah mas dengan aku. Saat ini bisnisku juga tak berjalan sempurna. Jadi kamu sekarang usaha, Di? Iya, tapi diambang bangkrut. Makanya kamu mau ngalap berkah. Aku hanya diam ditanya seperti itu. Sambil tersenyum, aku mengeluarkan sejumlah uang. Mas dan Mbak, mungkin ini tidak seberapa, tapi tolong dipergunakan untuk usaha kecil-kecilan. Apa kamu tak kekurangan juga, Di? Tanya Mas Bowo. Sedangkan lembaran uang sudah berada di tangan Mbak Wati. Masih cukup, Mas.
Setidaknya saya tak ingin Mbak Wati mencuri roti seperti tadi, ucapku sambil melihat Mbak Wati yang menunduk. Apa? Kamu mencuri, Wati? Mas kan sudah bilang, jangan sampai kamu berbuat jahat, bahkan bisa saja kamu dipukuli orang karena mencuri. Kalau kita laki-laki yang mencuri pun tetap dihormati. Kalau orang susah kayak kita lebih baik mati lapar daripada mati mencuri. Mas akan berusaha sebaik mungkin agar kita tetap hidup. Ucapannya geram. Sudah Mas, sudah. Yang penting kali ini Mbak Wati selamat. Makanya pergunakanlah sebaiknya apa yang bisa saya bantu walau hanya sedikit. Makasih Ndi, kalau saja Dini masih ada, ia akan bangga padamu. Aku hanya tersenyum simpul, lalu aku pamit kepada keduanya karena harus melanjutkan perjalanan. Mas, aku pamit dulu. Iya Ndi, maaf kalau tak ada jamuan apa-apa. Iya Mas, Mbak, aku pamit. Nuhun sewu. Aku meninggalkan kelompok kumuh tersebut. Hingga sampai di tanah lapang, aku istirahat sebentar di antara pepohonan dengan rerumpunan ilalang yang tinggi. Aduh, aku mengaduh karena ditarik seseorang. Siapa kamu? Aku jatuh terlentang dan samar-samar melihat sosok yang menarikku dari belakang. Aku Ndi, Wati. Mbak, ngapain di sini? Aku mau ikut kamu boleh ya? Untuk apa? Bukankah Mas Bowo marah kalau Mbak melakukan nyugi? Aku sudah lelah Ndi. Aku tahu sedikit tentang ritual itu. Kamu memerlukan pasangan yang bukan pasangan sah. Tapi aku ndak mau jadi seorang yang dituduh menculik istri orang, Mbak. Kamu gak nyulik aku kok. Kan aku yang mau. Jangan, Mbak. Aku gak mau karena aku tak mau mengecewakan Mas Bowo. Tapi aku yang butuh, Ndi. Bagaimana? Tapi Mbak bagaimana dengan Mas Bowo? Biarkan saja. Ngapain juga tiap hari hidup susah kalau ada kesempatan berubah? Janganlah Mbak. Aku takut kalau... Belum selesai bicara, tangan Mbak Wati dengan lihai mengelus perutku yang perlahan mulai mengeras tanda aku lelaki tulen dan normal. Bibirnya mulai mendekat. Otomatis nafsu yang sudah menggelora pun tak tertahan. Nikmat mana lagi yang kudustakan? Ketika kucing garong dikasih daging mentah tentu saja tak akan disia-siakan. Tanganku menjelajah dua bukit yang lembut. Sangat pas di telapak tangan dengan irama yang syahdu. Aku memijatnya penuh rasa, yaitu rasa nafsu yang meninggi. Pertarungan bibir bertemu bibir terjadi. Saling renggut, saling peluk, saling gigit, saling sedot hingga rasanya seakan terbang ke alam nirwana. Pakaian pun sudah tak karuan. Ingin rasanya hati ini meminta lebih, tapi ini tempat terbuka. Hatiku pun ciut. Begitu juga perkutut yang perlahan lemas tanpa perlawanan. Nampaknya ia sadar bila sang majikan ada rasa takut. Mbak, jangan di sini. Baiklah kalau Mbak mau ikut, aku tak bisa menolak. Sambil celangak-celingut takut ada yang lewat. Nah, itu dong. Gimana rasanya? Enak kan? Iya Mbak, ucapku malu. Aku pun merapihkan celanaku yang sudah offset. Untung saja tak terjadi hal-hal yang diinginkan. Bahaya nih, rupa-rupanya wanita di hadapanku ini sangat binal. Aku pun dengan terpaksa mengajak dirinya bersama denganku untuk ritual di Gunung Kemukus. Kita lanjut di part selanjutnya. Saya Hadi pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.